Pemirsa, selama ini Pilgub Jakarta menjadi panggung politik yang selalu panas karena merupakan ibu kota negara dan barometer politik nasional. Sekarang pun sama saja. Anies Baswedan yang mantan gubernur Jakarta bisa disebut laris manis nih ya diperebutkan partai-partai, terutama dari Koalisi Perubahan. Nah, belakangan pemirsa DPW PKB Jakarta mencuri start dengan mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Anies punya pesona, rekam jejak, dan elektabilitas yang tinggi untuk kembali berlaga di Pilgub Jakarta. Di pihak lain, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju belum solid untuk memutuskan nama cagup yang akan diusung. Politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad misalnya mengisyaratkan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu akan mengusung Ridwan Kamil ke Pilgub Jakarta. Sementara Partai Golkar masih berhitung akan memasangkan RK di Jawa Barat atau di Jakarta. Nah, untuk membahas topik ini kami telah mengundang Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Pak Nurdin Halid, tentunya ya sudah in frame kita ya. Terima kasih Pak Nurdin sudah hadir. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, ada Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Oke. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kami tentu ada Pak Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta. Mas Riza, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini menarik ya. Menarik ya untuk dari Mekah ya. Wah, menarik sekali untuk membahas tentunya soal peluang duel Anies versus RK. Nah, saya akan mulai tentu dari Pak Nurdin nih ya. Ini kan jebolannya dari Golkar ini. Ya. Jadi Partai Gerindra udah dukung RK. Golkar masih bimbang kah atau gimana nih? Golkar tidak ada kebimbangan. Jadi gini, di Golkar itu kita ada mekanisme dalam proses rekrutmen untuk calon-calon pilkada, baik gubernur, wali kota, maupun bupati. Nah, Golkar sejak tahun lalu kita sudah mulai proses awal, yaitu rekrutmen awal namanya untuk kita beri surat tugas. Nah, Pak Ridwan Kamil itu kita memberikan 2 surat tugas. Satu untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat dan satu untuk DKI. Nah, surat tugas itu diberikan juga dalam kaitan untuk dari awal mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk membantu Partai Golkar dalam memenangkan pemilihan legislatif. Dan di seluruh Indonesia itu kurang lebih 540 daerah dan 38 calon gubernur dan wakil gubernur itu telah diberikan surat tugas. Nah, ini semua juga telah kita beri ruang yang cukup untuk melakukan sosialisasi. Dan Partai Golkar di dalam menetapkan pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur itu adalah melalui survei. Itu faktor utama, ya. Baru yang lainnya. Nah, sekarang kita baru melakukan survei tahap pertama. Kita akan melakukan 2 tahap survei, yaitu Mei, Juni. Barulah kita melakukan penetapan kira-kira pertengahan Juli. Jadi tidak ada kebimbangan sedikit Partai Golkar terhadap Pak Ridwan Kamil. Tapi hanya 2 bulan jelang pendaftaran, Pak. Masih lama, 2 bulan itu masih cukup waktu. Masih cukup waktu. Ada 3 ya? faktor utama di dalam menetapkan calon. Ya. Yang pertama tentu popularitas dan elektabilitas. Yang kedua jaringan. Yang ketiga logistik. Ini 3 faktor utama ini yang menjadi pertimbangan Partai Golkar dalam menetapkan daripada calon gubernur maupun wakil gubernur. Nah, oleh karena itu memang sekarang kita melihat surveinya ada persaingan ketat, ya. Tidak jauh lah antara Pak Anies dengan Pak RK. Nah, berpula juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil, ya. Partai tentu akan melihat di 2 daerah itu, Jawa Barat dan DKI. Nah, tapi kita tidak bisa memveto daripada hak atau kemauan daripada Pak Ridwan Kamil. Tapi apa sih yang lagi ditunggu-tunggu Golkar, Pak, selain hasil survei tentunya? Yaitu mekanisme sistem yang kita terapkan bahwa penetapan itu setelah 2 kali survei. Itu untuk melihat tingkat popularitas dan elektabilitas serta popularitas dan elektabilitas daripada calon-calon pesaing. Nah, disitulah kemudian kita akan menetapkan calon kita. Nah, kita bersyukur karena Partai Gerindra itulah menyampaikan sekalipun belum resmi tapi sudah di-announce sudah oleh Pak Dasko untuk mendukung daripada Pak Ridwan Kamil. Tentu terima kasih. Tapi belum langsung berkomunikasi ya dengan Gerindra ya. Ini ada Mas Rizal loh di sini. Koalisi Indonesia Maju ya yang pendukung Pak Prabowo itu senantiasa melakukan komunikasi politik karena di era multipartai praktek tanah keran kita adalah bahwa persdemokrasi pemilihan langsung, maka era multipartai ini harus ada kolaborasi antar partai. Nah, oleh karena itu, Koalisi Indonesia Maju terus berkomunikasi untuk
menentukan calon di beberapa daerah. Sekalipun tidak linear ya, tidak linear antara pemilihan presiden dengan pemilihan gubernur dan. Tapi kalau di Jakarta izinin nggak, Pak RK? Coba. Oh, insya Allah sepanjang kalau surveinya sudah sangat memungkinkan untuk tatapan, tetapi berpulang kepada Pak Ridwan Kamil. Oke, saya ke Mas Risa. Mas Risa, jadi apa sih sebetulnya alasan utama dari Gerindra mendukung RK, Pak? Iya, jadi halo. Ya, silakan Mas Risa. Ya, jadi tentu kan kita melihat track record ya, kinerja, prestasi calon ya, diantaranya Kang Emil yang posisinya dulu pernah jadi wali kota Bandung, jadi gubernur juga 1 periode, dan elektabilitas bagus, kinerjanya baik, dan juga kami tahu bahwa Kang Emil termasuk yang direkomendasikan oleh Golkar untuk jadi calon di Jakarta dan di Jawa Barat. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau Prof. Dasko, Bang Dasko, kami dari Gerindra mengusulkan ya, jadi sekali lagi mengusulkan Kang Emil untuk berlaga di DKI Jakarta. Karena kita tak juga memberikan surat tugas bagi Kang Emil di Jakarta dan atau di Jawa Barat, dan Kang Emil juga punya kinerja prestasi yang baik dan gubernur 1 periode, apalagi salah satu kandidat yang lain yang diusung adalah Mas Anies yang juga 1 periode di provinsi di DKI Jakarta. Saya kira ini satu yang biasa saja, artinya secara rasional sangat bisa dipahami, bisa dimengerti kenapa Kang Emil termasuk yang diusulkan oleh Partai Gerindra di DKI Jakarta. Sudah diputus di level DPP belum, Mas Risa? Ya, jadi nanti pada waktunya nanti akan secara resmi akan disampaikan oleh DPP Partai Gerindra, Prof. Dasko dan teman-teman di DPP, dan saya kira tentu nanti harus dikoordinasikan juga dengan Partai Golkar dan partai-partai lainnya. Tentu kami menghormati keputusan Partai Golkar yang memiliki kader Kang Emil yang juga sudah memberi surat tugas ke Kang Emil di Jakarta maupun di Jawa Barat. Saya kira nanti pada waktunya akan ketemulah titik temu yang terbaik ya bagi Golkar, bagi Kang Emil, bagi Partai Gerindra, dan bagi koalisi, dan yang terutama bagi kepentingan bangsa negara dan kepentingan rakyat siapapun nanti yang diusung atas kesepakatan semua. Saya kira itulah keputusan yang terbaik yang ada, kondisi yang ada, dan insya Allah siapapun nanti yang diusung juga oleh Partai Gerindra akan menang menjadi gubernur ke gubernur, sebagaimana dulu juga 2012 mengusung Pak Jokowi dan Ahok, 2017 mengusung Anies Sandi juga menang. Insya Allah 2024 juga yang diusung oleh Partai Gerindra dengan partai lainnya nanti akan menang di Pilgub DKI Jakarta, insya Allah. Amin. Amin. Mas Jayadi, nah ini waktunya Mas Jayadi untuk memberikan komentar. Jadi peluang duel Anies versus RK gimana nih? Mas Jayadi, kami belum bisa dengar suara Mas Jayadi dari sini. Oh, sorry. Silakan. Sorry. Peluang RK besar dan bisa kompetitif ya. Kita semua tahu walaupun tidak banyak beredar hasil-hasil survei terbaru tentang Jakarta, tapi dari berbagai data yang bisa kita kompilasi itu menunjukkan bahwa yang bisa kompetitif berhadapan dengan Anies Baswedan di Jakarta antara lain adalah Kang Emil gitu atau Ridwan Kamil. Jadi kalau bicara itu peluangnya besar. Apakah peluangnya besar? Besar. Cuma memang masalahnya adalah Kang Emil nanti akan berhadapan dengan incumbent gitu. Incumbent yang dikenal oleh masyarakat Jakarta dan terus-menerus berada di panggung politik, apalagi kemarin baru ikut Pilpres ya. Suaranya di Pilpres juga tidak tidak buruk ya, karena hanya kalah 0,6% dari 02 Pak Bowo ya. Jadi dia punya potensi yang bagus gitu. Artinya sebetulnya masih cukup banyak masyarakat yang menginginkan kembali Pak Anies kalau kita lihat dari elektabilitasnya selama ini. Tapi pada saat yang sama, Jakarta ini kan aturan pemilunya beda dengan wilayah lain. Ya, walaupun dia sudah berubah nama menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta,
Tapi prosedur pemilihannya tetap menggunakan prinsip 2 putaran kan. Jadi pemenangnya harus 50% plus 1. Jadi untuk menang di Jakarta itu seorang calon itu harus betul-betul sangat kuat, menguasai lebih dari 50% gitu. Nah, disitulah terlihat bahwa Mas Anies masih perlu tambahan suara. Karena kekuatannya kalau kita berkaca dari Pilpres yang lalu 40%-an gitu ya. Nah, itu berarti masih terbuka peluang bagi calon yang potensial untuk masuk. Nah, calon yang potensial itu adalah Kang Emil. Kang Emil seperti yang sudah disampaikan oleh Golkar, walaupun dia gubernur Jakarta atau mantan gubernur Jawa Barat, tetapi kan selama terutama Pilpres Pileg kemarin beliau cukup banyak tampil di publik Jakarta karena memang diberi tugas di 2 daerah itu kan. Jadi Kang Emil pun sudah cukup dikenal di masyarakat Jakarta. Jadi survei terakhir elektabilitas Kang Emil masih tinggi ya di Jabar ya? Di Jawa Barat, kalau lihat saya membaca survei terakhir dari SMRC di Jawa Barat yang diumumkan, memang Kang Emil memang peluangnya sangat besar di Jawa Barat ya, cenderung dominan di Jawa Barat itu Kang Emil. Nah itu hal kedua yang dihitung oleh Kang Emil. Kang Emil itu kalau bicara elektoral kemenangan kan yang paling besar peluangnya di Jawa Barat. Kalau bisa menang cukup besar di Jawa Barat, kenapa susah-susah harus di Jakarta kira-kira gitu ya? Itu juga ada pertimbangan, kecuali ada pertimbangan strategis yang bisa meyakinkan Kang Emil gitu untuk daripada di Jawa Barat ke Jakarta gitu. Mungkin juga harus ditimbang ke depan gitu. Rencana ke depannya apa setelah ini? Oke, saya mau langsung ke Mas Risa. Mas Risa, jadi kalau bisa di Jabar, kenapa harus ke Jakarta katanya, Mas? Ya itu kan kalkulasi masing-masing calon, masing-masing figur, masing-masing tokoh dan masing-masing partai ya. Golkar sendiri kan belum putus, masih memberikan 2 pilihan. Tentu Golkar punya perhitungan-hitungan ya, di Jawa Barat memang jumlah pemilihnya lebih banyak, ya tidak kurang dari 45 juta. Di Jakarta penduduk ke-10 pemilih kurang lebih 6,5 juta. Itu juga kalkulasi yang sedang dihitung saya kira untuk Kang Emil dan juga Golkar. Dan seperti sampaikan Mas Jayadi, betul Kang Emil tentu punya cita-cita ke depan di 2029 ya, tidak bisa diabaikan gitu. Jadi kalkulasi ini menjadi penting bagi siapa? Bagi Kang Emil, bagi Golkar, bagi semua, dan tentu bagi kepentingan bangsa negara. Kami sendiri Gerindra sederhana saja melihat Kang Emil punya kinerja yang baik, prestasi baik, elektabilitas dan popularitas yang baik. Saya kira itu sederhana apa yang disampaikan Prof. Dasko, sesuatu yang baik sehingga kami melirik Kang Emil untuk turun di Jakarta. Jadi ya nanti kita hormati keputusan Partai Golkar dan juga partai-partai lainnya karena kami bersepakat semua tidak bisa diputuskan sendiri, terlebih tidak satu pun di DKI Jakarta yang dapat mengusung satu pasangan calon. Harus berkoalisi dengan partai lain. Nanti kita tunggu saja keputusan yang terbaik. Sekali lagi kami yakin nanti apapun yang diputuskan itulah keputusan terbaik dan insya Allah dapat memenangkan Pilgub di DKI Jakarta. Siapapun yang menjadi penantangnya atau kompetitornya atau lawannya, insya Allah yang diusung nanti Partai Gerindra insya Allah menang. Oke, Pak Nurdin, jadi pertanyaan yang sama, kalau bisa Jabar kenapa harus Jakarta? Itulah kemudian Partai Golkar memberikan 2 penugasan. Nanti kita betul kata Pak Risa bahwa nanti Golkar akan menghitung betul berdasarkan survei 2 kali. Tapi kalau saat ini kira-kira persentasenya berapa nih? Belum kita bisa mempresentasikan, ya kalau sekarang lebih cenderung Jawa Barat. Kalau dari sisi elektabilitas, popularitas, dan segala jaringan itu. Nah kalau di Jakarta ini kita masih menunggu survei kedua nanti, yang berlangsung pada bulan Juni ini, nah baru kita tetapkan bulan Juli. Tapi begini, memang mencari figur pemimpin Jakarta itu tidak sama dengan daerah-daerah lain. Sebab Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi, memiliki tantangan baru yaitu merubah wajah yang sekarang sudah menjadi kota metropolitan, tidak cukup dengan itu. Jakarta mungkin sekarang nanti akan dijadikan sebagai kota jasa, ya kota niaga itu. Nah, ada perubahan-perubahan yang perlu diciptakan. Nah, itu perlu inovasi. Nah, Partai Golkar melihat bahwa Ridwan Kamil adalah salah satu figur yang memiliki inovasi, kreativitas dan dinamika yang tinggi untuk merubah wajah Jakarta ini tidak hanya menjadi kota metropolitan tapi menjadi kota niaga, kota jasa dan sebagainya. Kok rasa-rasanya lebih condong ke Jakarta berarti dong ya? Kalau Partai Golkar memang lebih cenderung mendorong
Kang Emil ini RK ini ke Jakarta dibanding Jawa Barat itu. Melihat tantangan Indonesia ke depan dan juga sinergitas dengan koalisi Indonesia Maju dan mendukung Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas. Itu sebetulnya. Jadi cenderung kita melihat tantangan. Nah, figur yang terbaik di Golkar untuk DKI, ada sekalipun ada 3 figur yang kita tugaskan DKI, itu Ahmad Saki dan Erwin Aksa, tapi di antara 3 figur ini kalau kita lihat sekarang, popularitas dan elektabilitasnya itu pada Ridwan Kamil. Tapi nanti bertarungnya dengan Pak Anies loh. Enggak Gimana apa-apa, kira-kira? sebab Pak Anies mantan gubernur yang juga baik ya, punya pengalaman dan apalagi mantan calon presiden. Tapi jangan salah, Jawa Barat, Ridwan Kamil juga punya prestasi yang sangat baik itu, berbagai penghargaan terima dan tidak ada masalah, tidak ada hal yang bersifat negatif. Dan penduduk Jawa Barat itu jauh lebih besar daripada penduduk Jakarta. Jadi sebetulnya tantangannya lebih besar di Jawa Barat sebetulnya. Hanya karena tantangan baru di mana Jakarta berubah nanti, yaitu tidak menjadi lagi ibu kota, tentu harus ada inovasi baru. Jadi kalau dari sisi tantangan sebetulnya tantangan Jawa Barat lebih berat dibanding Jakarta. Sekalipun ini adalah barometer miniatur Indonesia gitu. Anda mau katakan bahwa Jakarta ini sebetulnya butuh sosok pemimpin baru? Ya, kita membutuhkan di Partai Golkar membutuhkan seorang yang berjiwa dinamis ya, inisiatif tinggi, kreativitas dan berinovasi dan itu figurnya dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil. Gitu. Berarti kalau Pak Anies gimana dong? Iya, Pak Anies kita sudah lihat rekam jejaknya di DKI juga cukup bagus. Tapi kan artinya bukan sosok pemimpin baru dong. Ya, tapi kan juga kalau itu nanti tanya sama Pak Anies, Pak Anies pernah berpasangan dengan sebagai wakil gubernurnya itu. Nah, kalau kita kan hanya membaca dari luar, tapi memang Pak Anies juga seorang pemimpin yang berhasil di Jakarta, itu tidak bisa kita pungkiri itu. Dan kemarin juga memang ini penantang yang sangat, bukan penantang, ini incumbent yang sangat kuat betulnya. Nah, itulah kemudian nanti Golkar akan menghitung, termasuk Kang Emil akan menghitung untuk dirinya, ya seberapa jauh peluang dengan berbagai aspek, berbagai sektor yang akan dipertimbangkan untuk maju di DKI. Oke, saya kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Ridwan Kamil ini kan kalau kita lihat rasa-rasanya lebih berat gitu ya. Dari Golkar pun mengatakan akan ke Jakarta gitu. Nah, ada sebetulnya nggak sih faktor gitu yang bisa menghambat Ridwan Kamil untuk kembali lagi ke Jawa Barat dan langsung terjun ke Jakarta? Kalau yang menghambat di Jawa Barat secara elektoral sekarang nggak ada untuk Kang Emil. Yang bisa menjadi batu sandungan bagi Kang Emil itu kalau dia masuk ke Jakarta. Kalau di Jawa Barat Kang Emil kan incumbent. Jadi dia punya keuntungan incumbency effect, efek petahana. Kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, posisinya bukan incumbent. Posisinya adalah penantang, maka dia tidak punya keuntungan sebagai petahana, begitu. Biasanya kalau berhadapan dengan incumbent yang cukup baik, ya, maka penantang itu bisa menang kalau dia betul-betul kontras dengan incumbent dari sisi positif, betul-betul kontras, gitu. Nah itu, nah sementara ini kalau kita lihat perkembangan di berbagai data, di riset, survei. Itu Kang Emil bisa kompetitif berhadapan dengan Anies, tapi belum secara dominan menunjukkan keunggulan, baru kompetitif. Ya, kalau diadu sering kemungkinan masih kalau nggak sama kuat ya masih lebih sedikit unggul Anies gitu ya. Itu artinya kan dengan demikian maka baik bagi Partai Golkar dan koalisinya nanti maupun bagi Kang Ridwan Kamil. Kalau dia maju di Jakarta itu perlu effort, upaya yang jauh lebih keras dibandingkan dengan kalau Kang Emilnya di Jawa Barat. Itu yang harus dihitung juga. Yang kedua mungkin pertimbangan seperti kata Bang Riza tadi tentang perkembangan elektoral ke depan. Kang Emil mau rencananya apa ke depan? Tentu saja kita tahu yang diinginkan adalah menjadi capres atau cawapres kan, gitu. Kalau capres cawapres, memang Jakarta menjadi salah satu platform yang cukup baik karena sudah pengalaman. Tapi kalau misalnya sasarannya cawapres, maka nanti kekuatan yang bisa dibawa oleh Kang Emil adalah apabila dia membawa suara dari wilayah-wilayah yang besar suaranya. Nah, itu berarti kan pilihannya ke Jawa Barat gitu. Jadi itu yang dihitung. Hal ketiga yang juga harus dihitung adalah pertimbangan strategis. Nah, di sini saya kira koalisi Indonesia Maju berkepentingan
Kenapa? Karena Pak Prabowo nanti akan memimpin kan ke depan. Jakarta itu masih menjadi wilayah yang terkait dengan ibu kota, walaupun dia tidak lagi menjadi ibu kota secara undang-undang. Kenapa? Karena kan masih transisi tuh 5-10 tahun ke depan. Itu berarti harus ada kerjasama yang sangat harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah khusus Jakarta untuk minimal 5 tahun ke depan. Nah, diasumsikan bahwa kalau gubernur Jakarta itu adalah orang yang segaris secara politik dengan pemerintah pusat, mungkin itu akan lebih mudah gitu. Oke. Nah, maka itu mungkin salah satu pertimbangan kenapa Gerindra, Bang Dasko, ya sementara ini kan belum resmi dari Gerindra ya, itu kan nama Kang Ridwan Kamil, Kang Emil gitu. Nah, tapi ini kan juga ada gamblingnya. Bagaimana kalau ternyata itu kalah gitu? Oke. Ya kan? Jadi saya perlu afirmasi. Artinya kalau Ridwan Kamil ingin jadi gubernur lagi, dia harus maju di mana? Bisa di dua itu, bisa di Jawa Barat, bisa di Peluangnya Jakarta. sama-sama ada ya? Nah, tapi menurut saya sampai hari ini peluangnya untuk Jawa Barat. muda ada di Jawa Barat. Oke, masih Jawa Barat ya. Jadi gimana? Jadi memang kalau kita melihat survei ya dan juga track record itu memang Pak Ridwan Kamil lebih besar peluangnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Artinya gini, kalau di Jawa Barat tidak mengeluarkan logistik yang besar ya karena sudah punya modal sosial yang tinggi, modal politik yang tinggi. Nah, kemudian jaringan juga sudah siap, sudah ada dibanding dengan DKI. Kalau melihat peluang ya, tetapi memang Partai Golkar tentu sangat mengharapkan agar Pak Ridwan Kamil ini, Kang Emil ini bersedia menjadi pemimpin di Jakarta dengan pertimbangan tadi tantangan Jakarta ke depan, kemudian 2029 dan sebagainya. Oke. Gerindra kemudian mendukung RK untuk menjadi gubernur Jakarta, tapi siapa wakilnya? Siapa yang akan mendampingnya nanti? Kita akan bahas nanti ya di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak untuk azan maghrib. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan ikuti dulu infografis yang akan disampaikan oleh rekan Doni De Keyser. Silakan Doni. Ya, Peti, terima kasih dan pemirsa. Saatnya sekarang kita hitung-hitungan berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Kita akan melihat bagaimana dan berapa posisi RK atau Ridwan Kamil khususnya dalam jelang laga pilkada. Apakah sebenarnya Kang Emil ini cocoknya di Jakarta atau cocoknya di Jawa Barat? Kita lihat data berikut ini. Ya, ini adalah sebuah hasil survei terkait dengan elektabilitas tokoh Pilgub Jawa Barat. Ya, kita mulai dari Jawa Barat berdasarkan top of mind, artinya apa yang diingat oleh masyarakat tentang nama-nama tokoh yang layak atau dianggap pantas memimpin Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil berada di top of mind yang paling top ya, yang paling tinggi yaitu 25,2%. Disusul dengan Kang Deddy Mulyadi di 16,3%. Lalu jaraknya cukup jauh kalau bicara tentang top of mind tokoh, yaitu ke Bima Arya, Wali Kota Bogor yang berada di 1,3%. Ada juga Deddy Miswar yang sebelumnya sempat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat di 0,9%. Sementara nama-nama lain yang ada dalam ingatan masyarakat untuk menjadi Gubernur Jawa Barat itu 0,9%. Nah, sisanya ini pemirsa lumayan banyak, 50,1% yang belum memilih. Kalau bicara tentang nama-nama yang ada di top of mind masyarakat, 50% ini kira-kira akan tersebar kemana? Kita tunggu nanti tanggal mainnya. Lalu kita bergeser dengan slide atau grafis berikutnya pemirsa. Terkait masih soal elektabilitas tokoh menuju Pilgub Jawa Barat, berdasarkan simulasi kalau ada 27 nama yang ditawarkan kepada masyarakat. Lagi-lagi nama Kang Emil atau Ridwan Kamil itu berada di angka tertinggi 52,2%. Disusul kemudian dengan Kang Deddy Mulyadi 28,9%, Deddy Miswar 3,8%. Ada juga nama Dede Yusuf
ya di 1,9%, sementara nama lainnya ada 1,9% dan juga tidak tahu ada 1,4%. Ini berdasarkan pilihan 27 nama. Lagi-lagi Ridwan Kamil alias Kang Emil berada di puncak pertama nama yang diingat oleh masyarakat. Oke, kita lihat grafis berikutnya. Kalau tadi ada 27 nama, bagaimana ketika kemudian masyarakat ditawarkan dan mengerucut menjadi hanya 2 nama. Lagi-lagi Kang Emil ya ada di 60,5% alias nama yang pertama. Lalu disusul dengan Kang Deddy Mulyadi 37,9%. Tipis sekali yang belum tahu atau tidak memilih, sehingga kita bisa membaca bagaimana elektabilitas Kang Emil itu sendiri di Jawa Barat ya ternyata nomor wahid. Ya, kalau ini 2 ini bergabung ya mungkin ya sudah tinggal 1 putaran saja ya. Tapi seperti apa hasilnya nanti ini juga harus ditanyakan oleh Peti kepada Pak Nurdin nih, apakah memang Kang Emil mau dimajukan di Jakarta atau di Jawa Barat. Kita lanjutkan diskusi, kembali ke Peti, silakan Peti. Baik, terima kasih Doni. Jadi makin bimbang nggak tuh Golkar? Tidak bimbang, tapi kita kan survei Jakarta itu belum keluar. Ya. Jadi apalagi kita lakukan survei 2 kali, mudah-mudahan nanti hasil surveinya, kalaupun misalnya Ridwan Kamil itu berada di urutan kedua dengan Pak Anies, tapi tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan masih dalam margin error. Kalau dalam margin error, kemungkinan besar apabila Kang Emil bersedia menjadi cagup DKI, maka kita akan dorong ke DKI. Tetapi kalau hasil surveinya jauh dari incumbent, katakanlah Pak Anies begitu, ya mungkin juga Pak Ridwan Kamil tidak bersedia menjadi calon gubernur DKI. Nah, oleh karena itu survei nanti akan sangat menentukan daripada Partai Golkar apakah di DKI atau di Jawa Barat. Nah, tentu juga Kang Emil punya hak secara pribadi untuk menentukan sikapnya. Apalagi kalau melihat survei sekarang ini, hampir pasti bahwa dengan tidak mendahului kehendak Allah, hampir pasti tidak ada penantang yang signifikan untuk melawan Kang Emil di Jawa Barat. Oke, Mas Riza, tadi di segmen sebelumnya kan Anda sempat sebut soal titik temu ya antara Gerindra dan juga Golkar. Kira-kira titik temu itu yang dimaksud di mana tuh, Mas Riza? Iya, titik temunya kan ada kepentingan bangsa yang lebih besar ya, tidak hanya kepentingan pribadi, kepentingan partai masing-masing ya. Memang setiap partai tentu ingin sekali tidak hanya tampil dalam pilpres maupun pilkada, tapi juga memenangkan pilpres dan memenangkan pilkada. Namun demikian semua partai juga akan realistis apakah calon yang diusung apakah mampu memenangkan pilpres maupun pilkada. Dan alhamdulillah Pak Prabowo Gibran menang di pilpres, tentu kami semua partai-partai ingin juga tampil di semua pilkada menjadi calon dan memenangkan pilkada. Nah, terkait Kang Emil tentu harus kita hormati. Kang Emil kan punya pilihan sebagai pribadi dan juga Golkar sebagai partai juga punya pilihan ya. Kami hormati apapun nanti yang diputuskan oleh Kang Emil maupun oleh Partai Golkar. Namun kan Kang Emil tentu juga mementingkan tidak hanya mementingkan pribadi maupun partai, tapi juga kepentingan bangsa yang lebih besar. Begitu juga Partai Golkar tidak hanya mementingkan kepentingan partainya, tapi juga mementingkan kepentingan bangsa. Begitu juga Partai Gerindra. Sekalipun kami ingin mengusung kader-kader terbaik Partai Gerindra, tapi juga kami akan menghadirkan siapapun pasangan calon yang nanti menurut hitungan kami bisa memenangkan di setiap pilkada, termasuk di DKI Jakarta. Termasuk pun harus mengusung kader dari partai lain, itu juga satu pilihan yang tidak terelakkan pada situasi-situasi tertentu. Ya, tadi kita hormati itu semua. Jadi sekali lagi, pada waktunya nanti Partai Gerindra bersama Golkar dan mungkin partai-partai koalisi juga akan membahasnya lebih detail, lebih mendalam yang terbaik tentunya. Tidak hanya untuk kepentingan pasangan calon, tapi juga kepentingan partai, dan lebih lagi kepentingan bangsa negara dan seluruh rakyat Indonesia. Gerindra dukung RK ke Jakarta biar Kang Deddy bisa perform ya di Jabar ya? Kenapa? Gerindra dukung Kang Emil ke Jakarta agar Kang Deddy bisa perform di Jabar. Oh enggak ada hubungannya. Saya kira tidak ada hitungan-hitungan seperti itu. Jadi sekali lagi kita semua, tidak hanya Partai Gerindra, tapi Partai Golkar dan semua partai selalu pertama pasti mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa negara. Ada urutannya itu. Kepentingan partai itu urutan terakhir
sebelum kepentingan golongan dan kepentingan pribadi, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Saya kira kita semua punya komitmen yang sama dan konsisten memastikan bahwa partai berdiri ini tidak saja ada kepentingan merebut kekuasaan, tapi terlebih kita ingin memastikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tapi Gerindra sudah jalin komunikasi personal dengan Kang Emil? Ya tentu kami ini semua berteman, bersahabat, bersaudara, ya komunikasi terus dilakukan ya, secara langsung maupun tidak langsung, apalagi kita ini orang politik ya, tidak bertemu, tidak berbicara saja sudah mengertilah satu sama lain, apalagi ketemu, apalagi berbicara, berdiskusi. Oke, Pak Nurdin, jadi rasa-rasanya komunikasinya udah gimana nih? Pak Kang Emil udah berbicara suatu tidak soal ini, apakah akan ke Jakarta atau ke Jabar? Sudah, jadi kita kan memberi surat tugas itu bagian daripada sebuah proses, bagian dari sebuah dinamika di dalam kita menetapkan calon gubernur DKI, termasuk Jawa Barat. Nah, sekarang memang yang saya ulang tadi, saya ingatkan tadi bahwa berpulang kepada hasil akhir nanti survei kedua itu seperti apa, kemudian kita mendiskusikan dengan Kang Emil dalam rapat tim Pilkada Pusat. Nah, tim Pilkada Pusat dia akan menentukan apakah Kang Emil ini berbagai aspek yang dipertimbangkan, kemudian bisa menjadi pemenang di DKI, maka tentu kita sampaikan bahwa Kang Emil ke DKI karena berdasarkan hasil survei dengan berbagai pertimbangan sebagainya bisa menang di DKI. Tentu Kang Emil akan bisa menerima. Tapi kalau misalnya setelah kita pertimbangkan berbagai aspek, berat untuk menang di DKI, ya tentu Kang Emil juga tidak akan bersedia untuk itu. Karena Golkar pasti juga melihat bahwa salah satu pertimbangan kita tidak mungkin juga akan, bukan tidak mungkin ya, kita tidak melepas Jawa Barat ya, karena sekarang di Jawa Barat kader kita hanya satu-satunya Ridwan Kamil yang juga sangat potensial. Dan elektabilitasnya tinggi. Kalau di DKI ada 3, dan elektabilitasnya sangat tinggi. Kalau di DKI kita ada 3 pilihan, yaitu RK, kemudian Erwin Aksa, dan Ahmad Saki. Gitu. Jadi kita ada pilihan-pilihan di DKI. Tapi kalau di Jawa Barat memang pilihan utama kita itu adalah Ridwan Kamil. Mas Jayadi, jadi kalau melihat survei SMRC ini jadi bikin Golkar makin bimbang atau gimana sih sebetulnya? Ya tentu saja orang politik nggak akan bingung, mereka biasa memutuskan hal-hal pelik gitu. Yang bingung paling orang kayak kita, saya atau pun saya. Kalau orang politik itu udah biasa urusan pelik begini. Tapi kalau kita lihat data-data, yang seperti saya bilang, Kang Emil itu dominan di Jawa Barat. Lihat aja tuh yang hasil SMRC itu kan begitu berhadapan dengan 27 nama pun, Kang Emil dapat lebih dari 50% tuh, ya kan? Jadi dominan dia di Jawa Barat. Artinya kalau pertimbangannya hanya elektoral, maka tentu saja Jawa Barat adalah pilihan paling utama bagi Ridwan Kamil. Tapi seperti kata Bang Riza tadi, pilihan mencalonkan itu tidak hanya soal elektoral saja. Ada juga pertimbangan-pertimbangan, kalau saya menyebutnya pertimbangan-pertimbangan strategis. Strategis itu bisa 2. 1 soal hubungan antar koalisi, 2 soal hubungan antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat ke depan. Itu pertimbangan-pertimbangan itu mungkin masuk di dalam menentukan apakah Kang Emil yang maju di Jakarta lewat koalisinya Golkar dan Gerindra, atau Emil majunya di Jawa Barat. Itu nah, jadi kita baru punya satu data elektoral. Data elektoral mendikte bahwa Kang Emil kuat di Jawa Barat gitu. Tapi data strategis dan data strategis baik dari sisi hubungan antar koalisi maupun potensi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta ke depan, itu kan masih dalam kalkulasi para elit politik. Ya, kalkulasi Bang Nurdin, kalkulasinya Bang Riza, kalkulasinya Bang Dasko, dan para elit politik lainnya. Jadi untuk itu mereka memerlukan, saya kira akan perlu waktu yang cukup panjang. Sampai biasanya kalau hal-hal strategis begini diputuskannya itu last minute biasanya. Itu juga yang saya bicarakan tadi dengan Pak Nurdin. Oke, mari bicara soal Pak Anies, Mas Jayadi. Pak Anies ini kan sudah kemudian dilirik oleh Koalisi Perubahan plus PDIP.
Nah, itu gimana tuh kira-kira? Mas Anies itu seperti yang saya bilang, dia masih perlu tambahan suara ya untuk untuk memastikan kemenangannya itu secara elektoral. Kenapa? Karena kekuatan utamanya diperkirakan di kisaran 40%. Itu artinya dia perlu tambahan 10%. Di mana dia bisa memperoleh tambahan itu, dia itu berarti dia harus mencari sumber suara baru di luar basis yang ada di dirinya sekarang. Nah, sumber itu ada dua. Satu di PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan itu basis suaranya kan berbeda dengan basis suara Mas Anies. PDI Perjuangan juga biasanya para pemilihnya militan. Apa yang diputuskan oleh PDI Perjuangan di tingkat pusat biasanya sebagian besar diikuti oleh para pemilihnya di tingkat akar rumput. Ini pendukung loyal ya, yang saya maksud pendukung loyal PDIP. Yang jumlahnya sekitar 16 sampai 18%, yang sekarang juga membuat PDIP tetap menang di pileg. Itu. Jadi Mas Anies bisa untuk memastikan yang 10% itu didapat atau lebih ya, dia bisa ke PDI Perjuangan. Caranya Mas Anies akan naruh siapa calon dari kader PDI Perjuangan di situ supaya suaranya bisa nambah. Oke, Tapi Mas kalau Anies juga hitung-hitungan punya kalau pilihan misalnya lain. PDIP dukung Anies akan seperti apa takarannya? Dugaan saya pendukung Anies itu kan selama ini sudah terbukti loyal ya, termasuk di Pilpres kemarin kan loyal tuh. Artinya peluang pendukung Anies untuk pergi gara-gara Anies menggandeng PDI Perjuangan itu kalau lihat dari Pilpres kemarin kemungkinan itu kecil. Kenapa? Karena para pendukung Anies pun tampaknya tahu bahwa kalau kalau Anies tidak memperbesar basis suaranya ke wilayah yang agak berbeda dari basis Anies, Anies tidak bisa menang kan gitu. Jadi itu tinggal bagaimana dia mengkomunikasikan aja kepada para konstituennya. Tapi sekali lagi Anies punya pilihan lain. Nah, di pilihan lain itu adalah mencari basis suara di daerah-daerah atau di kalangan pemilih yang selama ini dianggap sebagai loyalis Pak Jokowi di Jakarta. Nah, dalam konteks itulah maka memasangkan munculnya Kaisang, terlepas dari itu gimmick atau bukan ya, ini secara wacana itu menarik bagi Anies untuk memenangkan pertarungan. Menariknya kenapa? Karena kalau misalnya Kaisang masuk, maka Anies bisa mendapat tambahan suara di luar pendukung yang dia sekarang, terutama dari basis PSI, basis pendukung Pak Jokowi, sebagaimana yang kita tahu terjadi pada Pilpres yang lalu. Basis-basis pendukung Pak Jokowi mengikuti sinyal-sinyal dari Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo dengan cara dengan cara adanya Gibran di Pak Prabowo dan dari sinyal-sinyal Pak Jokowi. Jadi nah kalau Kang Ridwan, Kang Emil kan katakanlah seperti kata Pak Nurdi, kita anggaplah kekuatannya cukup kompetitif berhadapan dengan Mas Anies gitu ya. Itu berarti Pak Ridwan pun Kang Emil tetap perlu tambahan suara kan? Betul. Nah, dari mana suara tambahan Pak Kang Emil? Kang Emil itu basis suaranya sekarang yang non Anies kan, yaitu yang ada di loyalis Pak Jokowi, itu bisa masuk tuh di pendukung Kang Ridwan yang tergabung di para pemilih di Koalisi Indonesia Maju. Itu berarti Kang Emil harus cari kemana tuh? Ke kalangan yang pendukung Anies atau ke kalangan pendukung PDI Perjuangan. Oke, ini udah digiring sama Mas Jayadi ya soal pendamping ya nanti. Itu pendapat saya. Maksudnya dialognya, pembicaraan kita sore hari ini. Saya akan langsung ke Mas Riza. Mas Riza, jadi pembahasan saat ini di Gerindra itu sebetulnya masih sebatas calon gubernur atau sudah ada pendampingnya nih, sepaket? Iya belum ya, tentu kan kami ini kan tidak bisa mengusung sendiri, kami akan berkoalisi dengan partai-partai koalisi yang ada, jadi tentu memasangkan calon gubernur maupun wakil harus dibahas bersama, dan kami kan menghormati juga pilihan-pilihan calon yang diusung oleh partai lainnya, jadi nggak bisa kami borong sendiri ya. Mengusung atau mengusulkan Kang Emil kan sudah satu kemajuan ya, artinya di tengah suasana sekarang belum ada nama di luar Mas Anies, kami memberanikan diri dengan mengusung Kang Emil, satu sosok figur yang menurut kami punya popularitas dan kinerja yang baik di Jawa Barat dan bisa juga diusung di DKI Jakarta. Terkait ada peluang untuk menduetkan Kang Emil sama yang beredar
sampai saat ini tentu kita akan kalkulasi, kita perhitungkan dengan baik secara matang ya. Nanti pada waktunya akan kami usulkan tentu bersama-sama dengan partai lainnya. Oke, masih nunggu kalau gitu. Kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak, kita akan kembali usai jeda, kita masih ada satu segmen terakhir. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan dialog hari ini. Saya akan langsung menuju ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Koalisi Perubahan dalam hal ini DPW PKB ini sudah lebih maju. Jadi bukan lagi ngomongin soal siapa yang akan diusung gubernur, tapi ini udah bicara soal Kansda, Anies dan juga Kaesang ya. Ini udah lebih maju dibandingkan dengan koalisi-koalisi yang lain. Nah, seberapa besar sebetulnya peluang ini bisa terwujud? Tentu saja bisa, dan seperti yang saya bilang tadi, dari hitung-hitungan yang sifatnya elektoral maupun strategis, itu pasangan sangat potensial. Saya kira PKB cerdas dalam ini ya, ini langkah cerdas PKB. Mereka mengumumkan Anies sebagai calonnya, dan itu masuk akal karena Anies kan bekerja sama dengan PKB, berkoalisi dengan PKB di Pilpres gitu ya. Jadi PKB punya segala alasan untuk mengusung Mas Anies untuk menjadi gubernur DKI. Tapi pada saat yang sama PKB mengusulkan Mas Kaesang gitu, untuk meskipun belum resmi seperti pengusulan Anies ya, juga salah satu yang mungkin. Nah itu kan usulan yang cerdas secara strategis. Kenapa secara strategis cerdas? Karena kan kalau Kaesang berarti kan PKB ingin memasangkan Pak Jokowi untuk berkoalisi kembali dengan Anies, kan kira gitu. Jadi ini kan serius atau lagi cek ombak? Bukan cek ombak, itu saya kira itu menunjukkan sesuatu alternatif gitu, menunjukkan alternatif bahwa jadi alternatif yang mungkin secara politik bisa menjadi win-win solution. Bagi Pak Anies itu bagus, tapi bagi Pak Jokowi dan mungkin juga nanti bagi KIM, Koalisi Indonesia Maju, kalau Koalisi Indonesia Maju tidak mencalonkan Kang Emil, itu menjadi solusi yang secara politik bisa saling menyenangkan semua pihak gitu. Jadi itu secara strategis. Secara elektoral tadi sudah saya uraikan, memang hitung-hitungannya masuk akal kalau memasangkan Kaesang dengan Mas Anies. Kenapa? Karena basis suara keduanya itu berbeda, sehingga bisa saling melengkapi gitu. Tidak jeruk-jeruk kan gitu. Anies memerlukan tambahan suara dari wilayah sumber suara yang berbeda. Tadi saya bilang bisa dari kantong PDIP, bisa juga dari kantong loyalis Pak Jokowi lah, yang nanti bisa disimbolkan dengan masuknya Kaesang gitu. Oke. Jadi itu walaupun masih wacana, sesuatu yang masuk akal gitu. Oke. Mas Riza, saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Habibur Rahman ya waktu itu. Pernah mengatakan bahwa Gerindra nanti akan kasih kejutan Cawagup DKI gitu ya. Sementara dari Kaesang juga pernah bilang kalau nanti akan kasih kejutan nih di Agustus. Ini bisa kita kait-kaitkan nggak pernyataan ini? Ya kalau dalam politik semuanya serba mungkin ya. Selama belum ditetapkan oleh KPU ya semuanya mungkin ya. Jadi ya punya pengalaman yang panjang sebagai negara demokrasi Indonesia, banyak kejutan-kejutan tidak hanya di Pilpres tapi juga pilkada. Jadi ya mari kita tunggu saja kejutan-kejutan yang akan ada nanti ya. Banyak juga banyak yang dibicarakan di awal juga akhirnya tidak maju itu banyak juga. Jadi banyaklah kejutan-kejutan ya. Dulu juga di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta dulu juga Pak Jokowi juga elektabilitas rendah sekali dulu di Jakarta, tapi kan bisa menang ya dan lain-lain. Jadi semuanya sangat mungkin dalam politik ini karena masyarakat kita ini masih masih melihat ya faktor-faktor lain yang menjadi pilihan-pilihan ya. Jadi setiap daerah itu punya faktor-faktor yang mampu menguatkan satu calon atau pasangan calon sehingga dia bisa menang dalam pilkada. Tapi Kaesang masuk radar Gerindra nggak, Mas Riza? Karena kan udah satu ini nih
masing-masing satu koalisi gitu. Ini masuk radar nggak? Tentu. Mas Kaisang tentu masuk ya, siapapun tokoh yang punya popular elektabilitas, apalagi punya partai, tentu sangat diperhitungkan ya. Semua pimpinan partai, apalagi itu sangat diperhitungkan. Jadi sekali lagi disampaikan Mas Jaya juga betul, Mas Kaisang punya popularitas sendiri, punya elektabilitas dan punya nilai sendiri, dan juga punya kursi di DKI Jakarta, tentu harus diperhitungkan ya, dan juga yang lainnya. Jadi saya kira mari kita tunggu nanti pada waktu. Saya tidak ingin mendahului apa yang menjadi keputusan atau kehendak pilihan-pilihan pimpinan partai. Nanti para pimpinan partai di DPP yang akan memutuskan yang terbaik. Dan saya sendiri sebagai ketua DKI Jakarta akan memastikan mengusung siapapun nanti yang diusung, mencalonkan dan memenangkan pilkada di DKI Jakarta, sebagaimana DKI Jakarta Gerindra memenangkan Pak Jokowi Ahok 2012 dan 2017 memenangkan Anies Sandi dalam pilkada DKI Jakarta. Insya Allah 2020 juga nanti yang diusung Gerindra bersama koalisi partai lainnya akan memenangkan pilkada di 2024 di DKI Jakarta. Oke, diperhitungkan artinya ya Kaisang masuk dalam radar Gerindra. Golkar gimana Pak Nurdin? Diperhitungkan nggak atau masuk radar nggak untuk Kaisang? Ini begini Pak Ben, jadi Presiden Jokowi itu di akhir masa jabatannya ini membuktikan pesona politiknya bersama rakyat itu sebagai sesuatu kekuatan politik real di negeri ini. Nah oleh karena itu maka pengaruh Pak Jokowi, karena begitu biasanya seorang presiden itu di akhir masa jabatannya itu tergerus atau agak berkurang. Dan tidak lagi power politiknya itu pasti berkurang. Tapi Pak Jokowi justru popularitasnya tidak berkurang, bahkan semakin dicintai dan diminati oleh rakyat. Oleh karena itu maka Kaisang masuk dalam radar Partai Golkar. Masuk. Ya kenapa? Dengan pertimbangan tadi bahwa di DKI kita mesti menang, di daerah-daerah lain kita mesti menang. Maka faktor Pak Jokowi juga ikut menentukan di tengah-tengah popularitas pesona politik Pak Jokowi semakin meyakinkan rakyat Indonesia. Popularitas iya, tapi kalau dari sisi prestasi? Prestasi siapa? Kaisang. Kaisang ini sekarang ini sosok anak muda yang menurut pandangan saya itu sangat berprestasi. Ini dibuktikan dengan masih muda memimpin Partai Nasional ya PSI sebagai ketua umum dan bisa menaikkan, kalau saya tidak salah, di bawah kepemimpinan Pak Kaisang, Mas Kaisang itu 1,6 juta. Itu tidak mudah. Ini tidak mungkin ini hanya karena pengaruh Pak Jokowi. Tidak mungkin Pak Jokowi yang memimpin secara informal atau yang mendorong, kalau motivasi ya. Tetapi tentu karena ada kemampuan manajerial, ada leadership, ada harisma yang dimiliki oleh Kaisang sehingga bisa menarik simpati rakyat sehingga pemilu kali ini PSI itu meningkat suaranya. Tapi bukankah tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas dari Kaisang itu ya lebih besar karena faktor Jokowi? Sekarang popularitas Kaisang itu sudah terekam dalam survei. Di tengah-tengah Kaisang belum sama sekali menyatakan sikap ingin maju menjadi gubernur maupun wakil gubernur. Tapi begitu dia sudah melakukan sosialisasi, saya yakin surveinya akan naik, bahkan bisa melaju. Karena dia sosok muda yang sekarang mendapatkan simpati anak muda di Indonesia, bukan hanya di DKI. Dan ini dibuktikan dengan kepemimpinannya di PSI. Mas Risa, seberapa kuat sih magnet dari Kaisang untuk bisa diusung Gerindra gitu ya? Kalau kita mungkin lihat dari, ya tadi popularitas iya pasti. Tapi kalau dilihat dari sisi prestasi itu seperti apa? Karena kan belum pernah jadi pemimpin daerah. Ya kan memang Mas Kaisang belum pernah menjadi pemimpin daerah ya. Tapi Mas Kaisang ini kan anak muda ya. Kita tahu 2024 ini pemilih anak muda itu melebihi 56%. Itu satu nilai yang memang menjadi nilai tambah yang harus kita perhitungkan. Kemudian juga kita melihat bahwa Mas Gibran bisa tampil, Mas Bobi bisa tampil, Pak Jokowi 2 periode dulu di wali kota di Jakarta, di presiden 2 periode berhasil sukses, mampu membangun bangsa negara dan mendapat simpati dari seluruh Indonesia. Dan kami meyakini juga Mas Kaisang tentu juga punya kemampuan yang tidak kalah ya dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran ya, yang energik. Dan saya pribadi optimis Mas Kaisang punya nilai tersendiri sebagai anak muda, politisi muda yang baru dan punya kemampuan dan bisa diterima oleh masyarakat Jakarta.
Terakhir Mas Jayadi ingin menambahkan mungkin apa sebetulnya magnet dari seorang Kaesang gitu ya untuk digayat menjadi pasangan siapapun itu yang kemudian diusung menjadi gubernur. Ya terlepas dari analisis prestasi apa enggak prestasi, kalau dari sudut pandang politik, terutama politik elektoral, Kaesang paling tidak punya 3 potensi kekuatan untuk menambah suara siapapun yang nanti dia dengan siapapun nanti dia berpasangan ya. Pertama, jangan lupa kalau di Jakarta itu kan ada PSI. PSI suaranya 8%-an, 7,6 atau 7,7% dengan 8 kursi ya. Itu menunjukkan bahwa ada kekuatan struktural partai di situ yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua, yaitu tadi, ya tidak bisa dipungkiri, Kaesang adalah anak Pak Jokowi. Pak Jokowi seperti kata Bang Nurdin masih punya peluang untuk mengendorse calon-calon. Apalagi kalau calon yang diendorse anaknya sendiri kan itu secara politik kan diperhatikan orang, terutama para loyalis pendukung Jokowi. Yang ketiga, ya kalau bisa dikapitalisasi posisinya sebagai anak muda yang selama ini cukup berseliweran di media sosial kan, cukup dikenal masyarakat, itu juga menjadi modal sosialnya Kaesang untuk dikapitalisasi lebih jauh ke depan. Kalau bicara pengalaman pemerintahan, tentu saja harus kita akui kan masih nol. Dari segi memimpin partai politik pun baru gitu. Tapi dalam politik seringkali faktor-faktor di luar prestasi pemerintahan itu juga bisa berpengaruh. Oke, popularitas itu. Terakhir, Pak Nurdin, jadi kapan diumumin Golkar? Ya itu tadi, jadi mekanisme di Golkar itu kita harus melakukan 2 kali survei, kemudian kita menetapkan ya insya Allah minggu kedua Juli, paling tidak minggu ketiga selesai semua penetapan calon-calon PKD di seluruh Indonesia. Oke, kita tunggu ya Pak, biar judul kita nggak perlu Golkar bimbang lagi Nggak ya. perlu Golkar bimbang. Oke, Pak Nurdin terima kasih sudah hadir hari ini. Kemudian Pak Mas Riza terima kasih sudah hadir bergabung melalui sambungan Zoom, dan juga Mas Jayadi terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Prime masih akan kami lanjutkan dengan buletin atau sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.